Halo pemirsa PAL TV, tim pelesiran PAL TV melakukan perjalanan tur ke Korea. Kali ini bersama Nusa Tour and Travel yang merupakan satu grup dengan PAL TV yang menghandle rombongan ibu-ibu pemenang Beautification Surprise Biokos Caring Goes to Korea. Para pemenang ini berasal dari Medan dan Jakarta dan bergabung bersama peserta pelesiran PAL TV dari Bengkulu dan Palembang. Untuk melakukan perjalanan jauh, terutama dari Indonesia ke Korea, tentu saja dibutuhkan persiapan, mengingat perbedaan cuaca dan kelembaban udara di negeri ginseng ini. Untuk itu, sebelum melakukan perjalanan tur, tim dari Biokos Caring memperkenalkan langkah-langkah yang harus disiapkan agar pelesiran berjalan lancar. Dua wanita cantik yang menjadi pemandu PAL TV kali ini disiapkan oleh Biokos Caring, yakni Sakasi sebagai beauty blogger dan Ana Oktarina sebagai fashion blogger. Sementara para pemenang yang ikut pun diberikan pembekalan tentang produk-produk yang perlu dibawa dan dipakai agar perjalanan selama pelesiran tetap terlihat cantik dan segar. Tak mengherankan setelah diberikan pembekalan tim Biokos, kami pun tetap tampil segar setibanya di Bandara Incheon, Korea. Meski sebelumnya sudah melakukan perjalanan selama 7 jam dari Jakarta ke Korea. Korea Selatan terkenal dengan Pulau Jeju-nya. Untuk mencapai Pulau Jeju, rombongan pelesiran menggunakan pesawat lokal yang menerbangkan peserta Seoul Jeju sekitar 2 jam. Ada peraturan yang agak ketat ketika terbang dari Seoul ke Jeju, yakni bawaan koper di bagasi tidak boleh lebih dari 15 kg. Sementara untuk tas jinjing di kabin pesawat hanya 7 kg. Jadi koper-koper ini diatur agar semua bisa dibawa ke Jeju dengan aman. Nah, salah satu tempat di Jeju yang sejuk dan nyaman adalah perkebunan teh yang juga terletak dalam satu lokasi dengan museum teh, yakni Osulok Tea Museum. Hamparan-hamparan teh hijaunya yang rapi dan bersih. Area ini dikelilingi dengan tanaman teh hijau, taman yang cantik, museum, serta kafe dan outlet Innisfree. Terdapat beberapa area yang dapat dikunjungi, museum, kafe, dan kebun teh. Masuk ke museum yang terkenal di Jeju ini, kami pun mendapat penjelasan tentang tradisi minum teh pada zaman Kekaisaran Korea zaman dulu. Korea itu juga boleh. Apa? Periode jus. Kerajaan Joseon. Oh. Ya itu Cheong. seperti kingdom. Cheong. Masuk ke museum yang terkenal di Jeju ini. Di sini dipajang barang-barang seperti gelas-gelas yang dipakai untuk jamuan teh, dan masing-masing gelas memiliki arti dan kepentingan sendiri-sendiri. Di museum ini kita dapat membeli berbagai produk teh produksi Osulok.
Di museum ini juga terdapat Innisfree Jeju House atau kosmetik yang menjual barang produk Innisfree dan beberapa produk khusus Jeju. Semua kosmetik yang terbuat dari teh ini dijual dengan kualitas premium. Masing-masing dikemas dengan packing yang cantik. Adapun teh hijau yang menjadi andalan untuk diminum juga disediakan dengan berbagai packing yang menarik. Untuk spot foto pun di sekitar Museum Teh Osulok ini juga sangat bagus. Terlebih udara di Jeju, Korea ini terkenal dingin. Meski bukan musim dingin, namun untuk kumpul-kumpul dan pelesiran, Museum Teh Osulok dapat menjadi pilihan. Setelah 2 hari berkeliling di Pulau Jeju, rombongan pelesiran PAL TV Byokos Kering kembali ke kota Seoul. Perjalanan dari Jeju ke Seoul ditempuh sekitar 2 jam. Tiba di Seoul, kami pun memulai perjalanan dengan naik bus. Kami mulai lagi perjalanan di Korea dengan mengunjungi Namsan Tower atau Seoul Tower. Tiba di Namsan Tower, kami sangat senang. Selain udara sejuk, di sini tentu saja banyak spot foto yang menarik. Terlebih bagi peserta pelesiran PAL TV kali ini yang memang sangat penasaran dengan banyaknya tempat yang bagus di kota Seoul. Namsan Tower atau Seoul Tower adalah sebuah pemancar radio yang terkenal di Seoul. Dinamakan Namsan Tower karena memang terletak di Gunung Namsan. Gedung ini dibangun pada tahun 1969 dan baru dibuka untuk umum pada tahun 1980. Tinggi menara ini mencapai 236,7 meter atau 770 kaki. Dan berada di ketinggian 479,7 meter di atas permukaan laut. Dari ketinggian ini kita dapat menyaksikan kota Seoul dengan pemandangan kota yang indah dan sangat jelas terlihat. Ada yang unik di Namsan Tower ini, yakni adanya puluhan ribu gembok cinta yang terlihat warna-warni tersangkut di besi-besi di sepanjang lorong kecil sekitar Namsan Tower. Setiap gembok biasanya ditulisi dengan nama pasangan, pesan, dan tanggal pemasangan gembok. Pengelola Seoul Tower sudah menyediakan tempat-tempat tertentu untuk memasang gembok dan tiap pengunjung harus mentaati 4 peraturan yang berlaku. Pertama, gembok tidak boleh dipasang di tempat yang menghalangi pemandangan, misalnya di bagian pagar yang tinggi dan sejajar dengan pandangan mata. Kedua, dilarang memasang gembok di tempat yang bisa merusak lingkungan seperti dahan pohon.
Pengunjung juga tidak boleh membahayakan nyawa ketika mengunci gembok di tempat yang tidak aman seperti bagian luar pagar. Dan terakhir, gembok tidak boleh diletakkan di sembarang tempat yang bisa merusak fasilitas umum Seoul Tower. Berhubung peserta pelesiran kali ini rata-rata sudah menikah, maka tak satu pun dari kami yang memasang gembok cinta di lokasi ini. Kami hanya berkeliling dan berfoto menikmati keindahan ketinggian Seoul Tower.